Shalom, perkenalkan nama saya Catherine Farania Takela, saya semester 7 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan praktek mengajar kreatif dengan tema dosa dan pertobatan. Bahan Alkitab terdapat dalam Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dalam bab ini kita akan belajar mengenai dosa dan pertobatan. Dalam materi dan kegiatan bertujuan untuk membimbing siswa menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Namun Allah tidak membiarkan manusia dalam dosa. Adik-adik, dalam materi ini Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam Alkitab juga memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 46, 2 Tawarik 6 ayat 36, upah dosa adalah maut, tetapi karena manusia memutuskan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan tidak berdosa, tetapi Tuhan mau memikul salib untuk manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Adik-adik, mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Adik-adik, mari kita lihat hakikat dosa. Apa yang adik-adik ketahui tentang dosa? Ya, dosa adalah tindakan pelanggaran terhadap norma, hukum, atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau wahyu ilahi. Adik-adik, setiap budaya memiliki interpretasi sendiri tentang arti berbuat dosa. Meskipun dosa umumnya dianggap sebagai tindakan, setiap pikiran, perkataan, atau tindakan yang dianggap tidak bermoral, egois, memalukan, merugikan, atau mengasingkan dapat disebut berdosa. Adik-adik, setiap pelanggaran yang adik-adik buat pasti ada hukuman. Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya pada ular daripada kepada Allah. Adik-adik, dalam kekecewaan Allah, Dia tidak meninggalkan manusia. Tuhan tidak meninggalkan Adam dan Hawa. Tuhan justru memanggil Adam dan Hawa. Tuhan justru mencari Adam dan Hawa. Tuhan menemukan dan Tuhan menyelamatkan mereka. Padahal Tuhan tahu apa yang sudah Adam dan Hawa perbuat. Perbuatan yang Adam dan Hawa lakukan adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Adik-adik, seperti kita ketahui bahwa Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Tapi Adam dan Hawa tidak sadar bahwa apa yang diucapkan Tuhan, apa yang diucapkan ular, itu salah. Dan pada akhirnya Adam dan Hawa menyesal atas perbuatan mereka. Namun, ketika Adam dan Hawa menyesal, itu sudah terlambat, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, hukuman yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, yaitu mereka diusir dari Taman Eden karena memberontak kepada perintah Allah. Dari hakikat dosa itu, kita bisa lihat dalam akibat dari dosa. Akibat dari dosa yang pertama itu, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Jadi dosa itu dia merusak moral manusia, dia merusak kehendak baik manusia dalam diri manusia.
Akibat dari dosa yang kedua, manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukum Allah. Akibat dari dosa yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Jadi dosa ini sangat fatal bagi diri manusia karena bisa membuat manusia menolak. Manusia tidak mau tunduk kepada Allah, kepada firman Allah. Dalam Roma 1 ayat 18-25 dan dalam Roma 8 ayat 7. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Terdapat dalam Roma 5 ayat 10, Roma 8 ayat 7, dan Kolose 1 ayat 21. Dan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan terdapat dalam Roma 11 ayat 32, Efesus 2 ayat 2, dan Efesus 5 ayat 6. Akibat dosa yang berikut, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka adanya ketidakadilan dalam diri adik-adik. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-32 dan Kejadian 6 ayat 5. Yang berikut, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Jadi dosa ini bisa merusak hidup manusia, dosa bisa merusak perbuatan-perbuatan baik manusia yang manusia lakukan. Terdapat dalam Roma 3 ayat 9, Roma 7 ayat 14, dan Galatia 3 ayat 22. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Ketika manusia melakukan dosa, manusia menjadi serakah. Yang berikut, dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Terdapat dalam Roma 5 ayat 12. Dosa mempengaruhi semua orang. Terdapat dalam Roma 5 ayat 12. Dosa mengakibatkan hukuman ilahi. Terdapat dalam Roma 1 ayat 18. Dan dosa mendatangkan kematian rohani. Terdapat dalam Roma 6 ayat 23 dan Kejadian 2 ayat 17. Dan hanya dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Adik-adik, hubungan manusia dengan Allah pada mulanya baik, tapi akhirnya menjadi terputus karena adanya dosa. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah, karena hidup manusia sudah tercemar oleh dosa. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengarkan suara Allah, mereka ketakutan dan mereka bersembunyi. Adik-adik, dosa juga mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa ini seperti racun yang mematikan. Dosa itu meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Adik-adik, hati kita menjadi tersedot oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Misalnya, ketika kita melakukan kesalahan dan merugikan orang lain, tidak mengetahuinya, tetapi kita selalu dihantui oleh rasa bersalah. Adik-adik, yang berikut, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan Allah. Ketika dosa berkuasa atas hidup adik-adik, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan ciptaan lain yang menjadi rusak karena atas dasar dosa. Konflik terjadi di dalam rumah tangga karena dosa, di dalam masyarakat karena dosa, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik dosa ini dapat dilihat dan pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Adanya dosa, makanya masyarakat menjadi brutal. Adanya pertikaian yang seringkali diikuti dengan kekerasan dan peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan manusia dan alam mengakibatkan manusia
eksploitasi alam dan merusaknya. Hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak, misalnya penggundulan hutan yang berperan sebagai rumus penahanan air hujan, akibat terjadi banjir yang merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala besar, banjir akan merenggut jiwa manusia. Adik-adik, poin yang berikut, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segala kesalahan yang dilakukan akan telah lenyap. Namun, fakta tidaklah demikian. Apakah manusia membebaskan diri dari dosa? Apakah adik-adik membebaskan diri dari dosa? Tentunya manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosa. Manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Adik-adik, tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena itu, waktu adik-adik lemah, selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa, Allah telah mati untuk menebus dosa adik-adik dan juga ibu. Allah menunjukkan kasih Allah kepada adik-adik oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Kita bisa baca dalam Roma 5 ayat 6 dan 8. Itulah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Adik-adik, kita masuk dalam poin pertobatan. Pertobatan menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan bertobat berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Adik-adik, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kalau demikian, apa hubungan pertobatan dengan keselamatan? Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, Kisah Para Rasul 17 ayat 30, semua menjelaskan bahwa pertobatan merupakan perhatian utama dalam hubungan keselamatan dalam Kristus Yesus. Adik-adik, bertobat berkaitan dengan perubahan pikiran seseorang dalam menghadapi panggilan Allah. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, maknanya adalah menjadikan pikiran orang yang berubah dari menolak Yesus menjadi mengakuinya sebagai Tuhan dan Kristus. Bertobat dari apa? Petrus sungguh-sungguh adalah orang yang berdosa untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Yesus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Petrus menegaskan bahwa Yesus Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi adik-adik, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya adik-adik mewujudkan semua ajaran Yesus di dalam perbuatan. Penting untuk adik-adik pahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Adik-adik bisa baca dalam Yohanes 6 ayat 44. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mengatakan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah. Jadi ketika kita adik-adik mau bertobat, itu adalah pemberian dari Allah.
Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah mengaruniakan pertobatan. Tetapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah menyadarkan manusia. Hal itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Adik-adik, berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati, berlandaskan iman yang memusatkan kepada Yesus Kristus. Adik-adik, Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa mereka. Orang pertama ialah murid Yesus, Petrus, yang menyangkal Yesus, kemudian menyesal dan merasa malu, dan akhirnya bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau memberitakan Injil. Adik-adik bisa baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Orang yang kedua ialah Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping perak. Adik-adik, ketika Yudas melihat akibat dari perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal. Yudas pun menyesal dan Yudas berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah yang tak bersalah." Adik-adik bisa baca dalam Matius 27 ayat 3. Namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu Yudas bunuh diri. Seperti yang adik-adik ketahui dalam cerita-cerita sekolah minggu bahwa Yudas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Motivasi bertobat Petrus dan Yudas itu berbeda. Akibatnya juga berbeda. Petrus merasa menyesal dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan. Sedangkan Yudas menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus mati, ia tidak menginginkan pemulihan. Adik-adik, setiap orang yang bertobat, hendaklah dia memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan, serta pada akhirnya dia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Adik-adik, rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul lainnya, tetapi juga oleh Yesus sendiri. Adik-adik, rasa berdosa belum cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul yang lainnya, tetapi juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus tak henti-hentinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya. Adik-adik, jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Apakah adik-adik pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Misalnya, adik-adik mengaku kepada Tuhan dan pada orang tua bahwa adik-adik telah melakukan kesalahan, namun besoknya atau beberapa hari kemudian adik-adik melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu berarti adik-adik belum sungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan pemulihan. Adik-adik perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon kepada Tuhan untuk menolong untuk bertobat dan dipulihkan. Bagaimana caranya? Dengan cara adik-adik terus berdoa dan membaca Alkitab. Jadi adik-adik, dari materi ini kita belajar tentang dosa dan pertobatan. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi jauh, menjadi rusak, dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah.
Adik-adik, supaya kita diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan, mau mengakui kesalahan kepada Tuhan, pastinya adik-adik harus berdoa terlebih dahulu. Adik-adik harus memahami ketika adik-adik melakukan perbuatan yang salah, adik-adik harus mengakui kepada Tuhan, dan adik-adik harus mengakui kepada orang yang adik-adik melakukan kesalahan kepada mereka. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sering melakukan dosa, tentunya banyak konflik-konflik yang akan adik-adik hadapi. Seperti adik-adik dapat dijauhi oleh teman-teman adik-adik karena adik-adik melakukan kesalahan. Ketika adik-adik tidak melakukan kesalahan, pastinya teman-temannya tidak akan menjauhi. Nah, adik-adik, dosa juga mengakibatkan hubungan manusia dengan alam jadi rusak. Nah, ketika adik-adik sering melakukan dosa, pastinya hubungan adik-adik dengan Allah itu semakin menjauh. Sama seperti hubungan adik-adik dengan teman-teman adik-adik ketika melakukan dosa. Tuhan merasa kecewa ketika adik-adik sering melakukan dosa. Ketika adik-adik melakukan dosa, adik-adik tidak mau mengakui bahwa adik-adik sudah melakukan dosa. Nah, adik-adik, dosa juga menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Artinya, kematian secara rohani yaitu manusia sudah tidak mau lagi membaca Alkitab, sudah tidak mau lagi berdoa karena manusia merasa bahwa dirinya hebat. Nah, ketika adik-adik pernah melakukan hal tersebut, mari adik-adik dengan ibu supaya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama melakukan pemulihan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, dalam pertobatan juga, ketika adik-adik mau bertobat, adik-adik juga harus lebih sungguh-sungguh. Nah, di sini bertobat berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, contohnya ketika adik-adik pernah mencuri, pernah mengambil barang teman tanpa izin, itu artinya adik-adik harus bertobat. Itu karena adik-adik sudah melakukan dosa, jadi adik-adik harus bertobat. Kalau adik-adik tidak bertobat, maka tidak ada pemulihan dalam diri adik-adik dan juga ibu. Nah, ketika kita di sekolah, ketika adik-adik berada di lingkungan sekolah, tetapi ada teman yang berbuat dosa, terus adik-adik tegur, mereka tidak mau dengar. Nah, ibu mau tanya, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang harus adik-adik lakukan yaitu adik-adik harus berdoa untuk temannya, untuk teman adik-adik supaya dia mau bertobat dan dia mau mengakui segala dosanya, segala perbuatan yang salah yang sudah dia lakukan. Nah, adik-adik, bertobat juga berkaitan dengan perubahan pikiran seseorang dalam menghadapi panggilan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik melakukan banyak dosa, maka adik-adik akan merasa egois. Adik-adik akan mempermalukan diri adik-adik ketika adik-adik melakukan dosa, dan adik-adik juga bisa merugikan diri adik-adik. Dan juga ketika adik-adik melakukan dosa, mungkin pikiran adik-adik ini dosa untuk hal yang baik, tetapi itu juga salah. Ketika adik-adik melakukan dosa untuk membantu teman-teman, itu merupakan perbuatan yang salah. Itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika adik-adik mau membantu teman-teman, adik-adik tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan dosa dengan berbohong, menipu orang tua, menipu guru. Itu bukan perbuatan yang baik, tetapi itu dosa. Walaupun itu menolong orang lain, itu tetaplah dosa. Nah, adik-adik, dosa juga merupakan tindakan pelanggaran terhadap norma, hukum, dan aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Nah, ketika kita sudah berbuat dosa, pastinya kita sudah melanggar aturan yang Tuhan tetapkan. Aturan yang Tuhan tetapkan yaitu jangan
mencuri itu berbuat dosa juga. Jangan berbohong, itu juga berbuat dosa. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, otomatis Tuhan sudah kecewa kepada hidup adik-adik. Nah, ketika adik-adik sudah mengetahui apa arti dosa, maka marilah adik-adik dan ibu kita sama-sama melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Ketika kita melakukan hal baik untuk berbuat dosa, mari kita jauhkan. Dan ketika kita mau melakukan hal baik, teruslah kita lakukan hal baik dalam kehidupan kita agar menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sering melakukan dosa, mari adik-adik dengan rendah hati, adik-adik mari berdoa kepada Tuhan supaya setiap perbuatan yang adik-adik lakukan Tuhan ampuni. Karena Tuhan Maha Pengampun, Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik sendirian. Ketika adik-adik punya masalah, mari adik-adik datang kepada Tuhan untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika adik-adik menerima berkat juga, mari adik-adik berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa terima kasih Tuhan karena berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik adalah berkat yang luar biasa, berkat yang indah. Nah, ketika adik-adik mau meminta sesuatu dari orang tua, misalnya adik-adik sudah kelas 7, adik-adik mau meminta HP untuk pakai kerja tugas, adik-adik minta dengan baik. Sebelum meminta itu, adik-adik harus berdoa, Tuhan, saya mau punya HP. Tuhan berkati orang tua saya supaya orang tua saya punya uang supaya membelikan HP untuk pakai mengerjakan tugas. Nah, segala sesuatu yang kita inginkan, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bantu orang tua kita, dengan Tuhan memberikan berkat, supaya Tuhan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, adik-adik, pertobatan yang sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Ya, sampai di sini materi kita pada hari ini. Kiranya apa yang Ibu sampaikan bisa adik-adik pahami, bisa adik lakukan dalam kehidupan hari-hari. Mari kita jauhi dosa, dan ketika kita melakukan dosa, mari kita sama-sama bertobat. Ya, baik adik-adik, pada saat ini Ibu akan menampilkan ilustrasi. Dan silakan adik-adik menyimak apa arti dari ilustrasi yang Ibu tampilkan. Nah, secara garis besar, ilustrasi ini berbicara tentang seorang tentara yang mengalami cedera dan akhirnya ia memutuskan untuk membangun gereja-gereja Katolik. Kamu pernah dengar kisah seorang tentara yang berubah jadi pendiri ordo religius terbesar di dunia? Ini kisah nyata, bukan film. Namanya Ignatius Loyola. Awalnya dia seorang bangsawan Spanyol yang suka berperang dan hidup glamor. Tapi suatu hari sebuah meriam menghantam kakinya di medan perang. Saat terbaring berbulan-bulan, satu-satunya bacaan yang bisa dia akses bukan novel, tapi kisah hidup Yesus dan para orang kudus. Dari situ hatinya berubah total. Ia tinggalkan gaya hidup lamanya, lalu mendalami iman, belajar, dan mendirikan Serikat Yesus, Yesuit, salah satu komunitas iman terbesar dan paling aktif dalam pendidikan di dunia. Sekolah dan universitas Katolik di seluruh dunia, termasuk Indonesia, banyak yang didirikan oleh para Yesuit. Dia jadi Santo Ignatius Loyola, pelindung rohani para pelajar dan pemimpin. Kalau kamu pernah merasa hidupmu gagal atau hancur total, ingat, Santo Ignatius memulai dari luka. Dan dari luka itu, lahirlah warisan iman dan pendidikan untuk jutaan orang di dunia. Ya, dari ilustrasi yang sudah Ibu tampilkan dan sudah adik-adik menontonnya, kira-kira apakah ketika adik-adik mengalami pencobaan, adik-adik akan lari daripada Tuhan, atau adik-adik akan memberikan diri adik-adik supaya mau bertobat, mau memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik dari ilustrasi ini membawa kita untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kita keselamatan, ketika Tuhan mau menolong kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pemulihan. Seperti ilustrasi yang tadi, seorang tentara, dia
berada di medan perang, dia membunuh banyak orang, apakah itu melakukan dosa? Nah, bagaimana menurut adik-adik? Ya, itu saja yang menjadi pembahasan tentang ilustrasi, kiranya bisa menjadi pemahaman bagi adik-adik untuk mengerti setiap dosa-dosa yang kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk kita mau bertobat kepada Tuhan. Ya, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan bisa menjadi pelajaran.